Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dalam GKK Menyapa, Senin 26 Juni 2023. Mari kita berdoa. Berkatilah firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan. Kami rindu disapa, dilawat oleh Engkau melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, renungan firman Tuhan berdasarkan kitab Kejadian pasal 16. Saya akan membacakan ayat 2 sampai yang kelima. Kejadian 16 ayat 2 saya bacakan. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Saya memberikan tema, tanya dulu pada Tuhan. Apa Bapak Ibu? Tanya dulu pada Tuhan. Saya yakin Sarai sebagai istri Abram, dia tahu akan janji Tuhan kepada Abram dalam Kejadian 12. "Engkau Abram akan menjadi bangsa yang besar. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Sarai, dia menyadari dirinya sangat cantik sebagaimana tercatat dalam Kejadian 12:14. Sangat cantik. Sampai Raja Fir'aun tergila-gila olehnya. Dan Abram juga Sarai tahu bahwa kebudayaan pada saat itu membolehkan apabila seorang istri tidak bisa punya anak, boleh pakai gundik atau hamba, dalam hal ini Hagar. Adakah Sarai yang sudah tahu akan janji Tuhan kepada Abram? Tentu juga kepada Sarai, "Lihatlah bintang-bintang di langit, sebanyak itu keturunanmu nanti." Adakah Sarai bertanya kepada Tuhan, "Kapan Tuhan?" Tidak. Dia langsung berkata kepada Abram, "Aku punya hamba, yaitu Hagar. Aku berikan padamu, kalau aku punya anak melaluinya." Kebudayaan pada saat itu berlaku seperti itu. Tapi sayang, tidak ada bertanya kepada Tuhan. Betul saja, ketika Sarai memberikan Hagar yang adalah hamba, dia tahu dia hamil, dia langsung sombong, menghina, merendahkan Sarai. Tidak dicatat seperti apa. Mungkin Hagar berkata, "Aku nih walaupun hamba, aku hamil. Aku yang akan punya anak. Aku disebut nyonya Abram. Warisan, harta kepada aku, bukan kepada kamu. Percuma kamu cantik juga. Sangat cantik bahkan." Baru saja jika tidak melibatkan Tuhan, petaka yang didapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahkan sampai Sarai menyalahkan Abram. "Biar Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau." Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saat ini saudara berkata, "Saya di dalam menghadapi masalah kecil, masalah keluarga, keuangan, bahkan sampai yang besar, saya selalu berdoa, lalu bertanya, bahkan berpuasa kepada Tuhan." Mungkin saudara berkata itu. Tetapi sampai kapan? Sarai juga mungkin mengalami hal demikian. Ini sudah 10 tahun menunggu. Kok nggak ada janji Tuhan yang datang? Nah Bapak Ibu, biarlah kita melibatkan Tuhan. Seberat apapun, janji Tuhan pasti ya dan amin. Dan dicatat, malaikat Tuhan menolong Hagar. Dan Hagar melahirkan
Ismail. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi bertanyalah dulu kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, sekalipun rasanya nggak mungkin dan tidak enak bagi daging. Tanya dulu kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan dari Sarai dan Abram yang tidak bertanya kepada Tuhan sehingga malah petaka yang dihadapinya. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan, kami selalu berdoa, bertanya, menyerahkan segala persoalan yang kami hadapi kepada Tuhan. Tolonglah kami jemaat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.